Puji nama Tuhan. Shalom bagi kita semua. Shalom bagi setiap jemaat Tuhan yang ada di rumah. Saya sapa sekali lagi, shalom. Saya percaya setiap kita yang boleh mengikuti ibadah pada pagi hari ini, baik yang ada di tempat ini dan ada di rumah, saya yakin dan percaya semua penuh dengan sukacita. Amin. Sebentar kita akan memulai ibadah kita. Kita siapkan hati kita. Kita bawa seluruh hidup kita di hadapan Tuhan. Sungguh kami tidak henti-hentinya bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Sebab kasih-Mu luar biasa boleh kami rasakan setiap hari, setiap saat. Bahkan pada pagi hari ini Tuhan Yesus, kami boleh ada, kami boleh mengikuti ibadah, bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, tapi kasih-Mu lah yang selalu Engkau nyatakan bagi setiap kami Tuhan. Bahkan Roh Kudus mulai yang selalu menggerakkan kami Tuhan untuk boleh mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, pada hari ini kami membawa seluruh hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Sebelum kami memulai ibadah ini, kami rindu biarlah otoritas-Mu yang selalu memenuhi setiap dalam setiap pujian yang kami angkat, dalam setiap doa-doa kami, semuanya boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Yesus yang sangat baik. Sungguh baik di dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Yesus, Engkau sungguh baik di dalam hidup kami Tuhan Yesus. Tiada terhitung karyamu di dalam hidup kami. Kita angkat pujian, kita katakan Yesus Engkau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamat. Mari kita angkat kembali pujian ini, katakan Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita
setiap pujian anak-anak-Mu pada hari ini Tuhan Yesus. Engkau menyelidiki, Engkau melihat setiap hati kami yang rindu untuk menyembah Engkau. Biarlah setiap pujian kami boleh menyenangkan Engkau. Yes, haleluya Tuhan Yesus. Lebih sungguh lagi jemaat mengangkat pujian ini, kita memuji-Mu. Tuhan Yesus, kami ingin selalu menyembah Engkau Tuhan. Apapun keadaan kami, bagaimanapun hidup kami ingin selalu menyembah Engkau Tuhan Yesus.
Bagaimana perkataan kami boleh menyenangkan Engkau Tuhan Yesus. Kerinduan Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduan. Menyenangkanmu, senangkan, hanya itu kerinduan. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduan. Hanya itu, hanya itu kerinduan. Hanya itu, hanya itu Glory bagimu Yesusku. Segala puji dan hormat bagimu Rajaku. Biarlah setiap hidup kami boleh menyenangkan Engkau. Apapun yang kami alami, bagaimanapun kondisi hidup kami pada saat ini, tapi kami mau tetap berkata bahwa Tuhan Yesus baik, sangat baik di dalam hidup kami Tuhan Yesus. Biarlah Roh-Mu tetap memenuhi setiap kami Tuhan, sehingga setiap pujian yang kami angkat tidak hanya di mulut kami saja Tuhan, tapi bagaimana kami boleh Tuhan menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Tidak hanya di tempat ini, tidak hanya pada saat ibadah ini Tuhan, tapi kami boleh menyenangkan Engkau dimanapun kami berada, dimanapun kami berdiri. Kami boleh memancarkan kasih Kristus di lingkungan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Sebentar kami mau bersuka, mau memuji Engkau lebih lagi. Biar Engkau yang memenuhi setiap jemaat-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan setiap apa yang kami alami tidak menghalangi kami untuk boleh bersuka cita di tempat ini Tuhan Yesus. Karena kami tahu Engkaulah sumber sukacita kami yang sesungguhnya. Terima kasih Bapa, inilah setiap kami anak-anak-Mu yang siap untuk bersorak bagi kemuliaan nama-Mu. Haleluya, sama-sama katakan amin. Haleluya. Masih ada sukacita? Masih ada roh yang menyala-nyala dalam hidup kita? Amin. Kita angkat pujian kita, biarlah Roh-Mu menyala-nyala. Katakan
Setiap jemaat Tuhan mengalami kebangkitan pada hari ini, amin. Yang sudah bersuka bagi nama Tuhan, saya persilahkan untuk kembali duduk. Sebentar kita akan mengumpulkan persembahan diakonia kita. Sambil mengumpulkan persembahan, kita angkat pujian kita. Ada gerakan Roh Allah. Buat setiap persembahan yang sudah boleh dikumpulkan pada saat ini. Sebentar kita akan persiapkan hati kita. Kita akan dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami percaya roh mula yang selalu ada bagi kami. Roh mula yang selalu boleh menyertai setiap hidup kami Tuhan. Inilah setiap puji dan sembah kami. Lebih lagi boleh dilawat oleh kebenaran-Mu Tuhan. Berfirmanlah pada pagi ini bagi kami. Urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu pada saat ini Tuhan. Hikmat yang daripada Tuhan boleh turun atas hamba-Mu ini. Sehingga setiap isi hati Tuhan boleh tersampaikan bagi setiap kami. Kami boleh mengerti, kami boleh memahami, terlebih kami boleh melakukannya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kita angkat pujian, kita katakan ku rindu sabda-Mu.
sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan penuh kuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, hanya kepadamu kami berserah. Berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda-Mu. Kita angkat pujian ini dari awal, mari katakan ku rindu sabda-Mu. Ku rindu sabda-Mu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan penuh kuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, hanya kepadamu kami berserah. Berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda-Mu. Berfirmanlah Tuhan. Untuk kebenaran firman Tuhan saya serahkan kepada hamba-Nya. Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda-Mu. Berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda-Mu. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan bagi kami pada saat ini Tuhan, inilah menjadi suatu kerinduan bagi kami Bapa. Biarlah ini semua Tuhan menjadi ungkapan isi hati kami Bapa. Biarlah Tuhan setiap jemaat-Mu memiliki suatu kehausan dan kelaparan akan sabda-Mu. Sebab kami percaya kami bisa melihat bahwa firman-Mu Tuhan adalah bisa menjadi pelita dalam setiap perjalanan kehidupan kami, yang akan senantiasa menuntun dan meluruskan setiap jalan langkah kami Bapa. Hamba-Mu Tuhan yang pada saat ini Tuhan telah Engkau percayakan Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan kiranya Engkau yang tuntun hamba-Mu Bapa. Apa yang ingin Tuhan sampaikan bagi setiap jemaat-Mu Tuhan, kiranya Tuhan Engkau yang senantiasa nyatakan bagi hamba-Mu Bapa. Roh Kudus Tuhan juga yang akan senantiasa menyertai setiap jemaat Bapa, sehingga Tuhan apa setiap kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan bagi mereka bisa semakin diperjelaskan Tuhan bagi setiap jemaat-Mu Bapa, sehingga mereka semakin mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan dalam setiap kehidupan mereka Bapa. Terima kasih ya Bapa, inilah kami setiap jemaat-Mu, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Cek tes.
kasih. Salam. Ya, mungkin pada kaget kali ya. Di Warta kok Pak Prengki yang di depan kok apa namanya udah berubah? Belum. Saya tetap belum Pak Prengki, saya masih tetap Dami Sembiring. Kenapa? Karena beliau ada sedikit halangan. Jadi dia kehormatan yang besar ini diserahkan pada saya. Jadi tetap jadwal. Jadi beliau bilang dia akan menggantikan tuh yang minggu depannya. Mudah-mudahan dalam minggu ini Tuhan semakin menyertai hamba-Nya dan setiap permasalahan yang dihadapi pada saat ini bisa terlewati dan dia beri kekuatan sehingga dalam setiap persoalan dia semakin mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Dan kita percaya kalau kita senantiasa mengandalkan Tuhan, maka tidak ada persoalan yang berat bagi kita. Amin. Ya, memang sih pandemi ini memang kayaknya seperti ini ya, seperti tanaman apa itu ya, yang menjalar terus, rambatannya sangat cepat. Semua hal segala segi kehidupan ini sangat terpengaruh bagi. Jadi pada saat ini saya ingin menyampaikan bagi kita kebenaran firman Tuhan yang saya lihat ini menjadi yang sangat menarik di hadapan Tuhan, yang bisa menyenangkan di hadapan Tuhan. Dan dengan hal ini juga banyak hal tujuan-tujuan yang kita ide-ide yang telah kita bisa dengan cepat tercapai. Saya undang bagi kita untuk membuka Alkitab kita yang terambil dari kitab Korintus. Kitab Roma. Roma 12 ayatnya yang keempat. Sampai ayat yang kelima. Dengar ya suara saya. Soalnya istri saya sering komplain. Bapak itu kalau di depan suaranya kayak orang kurang makan, nggak kedengeran katanya. Jadi kalau seandainya nanti kurang dengar, bolehlah di ini biar saya tambahin lagi volumenya. Semua sudah mendapatkannya? Saya undang untuk bangkit berdiri untuk menghormati kebenaran firman Tuhan. Ini karena cuma 2 ayat, kita akan baca secara bersama-sama ya. Ini ayat ini sangat menarik bagi saya dan saya yakin ini juga menjadi suatu kerinduan bagi di hadapan Tuhan untuk setiap jemaatnya. Roma 12 ayat 4 sampai 5 kita baca secara bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Amin. Saya persilakan duduk kembali. Di sini menyangkut anggota satu tubuh. Kalau kita melihat dalam suatu rumah tangga, dalam suatu keluarga, kira-kira kita dalam pandangan kita yang membuat kita menarik akan keluarga itu dalam hal apa? Apakah keluarga itu memiliki satu ide? Wah, ini keluarga ini lumayan menjadi inspirasi nih. Kenapa? Dia selalu menjadi satu ide. Atau karena ini keluarga ini menjadi inspirasi saya. Kenapa? Kalau keluarga ini pertumbuhan kesuksesannya sangat cepat. Ada yang seperti itu kan? Saya sering ketemu sama teman, pernah, wih, kamu luar biasa ya, kamu hebat ya. Kenapa? Baru sekian tahun udah lumayan sukses. Kenapa? Wih,
kok yang dinilai langsung suksesnya? Emang dia nggak bisa juga? Tapi dalam hal ini juga ini yang menjadi menarik, yang menjadi kerinduan bagi Tuhan untuk setiap jemaatnya. Tidak semua tujuan itu bisa kita lakukan hanya dengan satu ide, hanya dengan satu hati. Tidak. Semua kita di sini pasti pernah mengalami masa kanak-kanak dan pernah melakukan namanya sepak bola, 2 tim. Tujuannya sama, yaitu untuk mencetak gol ke gawang lawan. Idenya juga sama. Tapi yang menarik kalau anak-anak bermain bola apa? Pernah kita lihat ya? Gak ada yang namanya ini. Semua sama. Memiliki bagian sama. Jadi satu bola kemana bola lari, sana semua. Seperti seolah-olah kita itu memberi makan ikan gitu. Misalnya kita beri makan ikan sudut sini, ikannya sini semua. Idenya sama, tujuan sama. Tujuannya adalah mencetak gol. Cuman semuanya menjadi bagian yang sama. Semua ingin menjadi seorang penyerang. Jadi pada akhirnya apa? Semua orang ingin merebut bola. Bahkan sama satu tim pun bisa mereka saling bersaing untuk merebut bola. Itulah uniknya anak-anak bermain bola. Seharusnya dalam 1 menit bisa memasukkan gol, bisa berjam-jam gak masuk gol. Kenapa? Karena sesama mereka pun saling berebut, saling bersaing. Tak ada, kalau dalam posisi pemain bola kan ada namanya bagian bertahan, bagian penyerang, bagian apa namanya, striker kata istilahnya. Saya kurang tahu karena saya nggak terlalu hafal dengan main bola. Ada bagian-bagiannya. Kalau belum sempat di bagiannya, dia tidak berusaha untuk, dia menunggu di base-nya. Lalu apa hubungannya dengan kita? Pada saat ini kita ada, apa tema kita ya? Gak ada ingat atau gak ada yang mau ngasih ini? Pada saat ini kita adalah tahun kemuliaan Allah. Tahun kemuliaan Allah. Jadi ini masih awal tahun, masih belum terlambat lah. Satu hal yang saya ingin ajak bagi kita adalah jangan dulu untuk jemaat dulu lah. Dalam rumah tangga, dalam keluarga. Seperti yang pertama sekali saya tadi sampaikan, apa yang ingin kita tunjukkan agar kita itu bisa menjadi inspirasi. Kan kemuliaan Tuhan itu kan gak bisa hadir dengan begitu saja kan. Ada usaha dari kita. Apa yang kita lakukan. Sehingga orang kalau begitu melihat orang Kristen, dia merasakan suatu damai sejahtera sukacita kan. Sehingga kalau orang sudah merasakan dengan kehadiran kita, dengan keberadaan kita, orang merasakan damai sejahtera, pasti Allah semakin dipermuliakan kan. Jangan sampai nanti orang melihat kita, kayak gitunya orang Kristen. Bahaya ini. Dalam satu keluarga, dalam satu rumah tangga, bukan hanya dibutuhkan satu ide, satu tujuan. Tapi di sini Tuhan ingin mengajak kita menjadi satu tubuh. Satu tubuh itu seperti apa ya? Saya kemarin ada sedikit tertarik dengan ini. Mungkin saya akan ingin bagikan bagi kita ya. Pada suatu ketika anggota-anggota tubuh merasa sangat berang terhadap perut. Mereka semua iri karena mereka harus menyediakan makanan dan membawanya ke perut. Sementara perut sendiri tidak berbuat lain kecuali mencerna hasil jerih payah mereka. Maka akhirnya mereka mengadakan rapat dan memutuskan untuk tidak membawa lagi makanan ke perut. Tangan tidak mau mengangkat makanan ke mulut, gigi tidak mau mengunyah lagi, dan tenggorokan tidak mau menelan.
Dengan keadaan ini, mereka berharap mulut akan melakukan sesuatu. Ternyata hasil dari keputusan mereka adalah tubuh yang menjadi lemah, begitu lemahnya sampai akhir-akhir mati, sampai hampir-hampir mati. Demikianlah akhirnya mereka menjadi kapok, dan dengan rela menjalankan tugasnya masing-masing. Mereka pun sadar bahwa tidak ada satu tugas yang lebih penting dari yang lain, dan entah besar dan kecil tugas yang menjadi bagiannya, semuanya berperan penting untuk mencapai tujuan utama. Inilah tubuh. Sampai bagi kita yang telah sadar, yang telah menyadari hal itu. Saya tidak akan berbicara soal organisasi, soal suatu perkumpulan. Bahkan di dalam suatu kehidupan berjemaat gereja sering hal ini terjadi. Ide, iya betul, satu ide. Satu hati, iya betul, satu hati. Tujuannya betul. Tapi satu hal, menjadi satu tubuh, susah. Susah. Tapi kalau dalam satu organisasi ya, ada yang seorang pemimpin, ada pimpinan, seorang wakil, seorang bendahara pun langsungnya di bawahnya, oh itu enak kali, cuma duduk-duduk aja, main perintah sana, perintah sini. Sama kan? Seperti perut tadi, perut kan tugasnya apa ya coba? Nggak ada yang capeknya. Siang, mata bangun melek, bangun, langsung pergi ke dapur, tangan langsung goreng-goreng. Oh tak berpikir apa yang gimana cara melakukannya supaya enak. Perut apa? Ya taunya cuman kalau jam 12 teng, demo dia. Pernah nggak perut itu jam 12 teng, antang-antang dia cari sendiri, ambil sendiri masuk sini. Enggak. Pokoknya kalau udah katanya jam 12 atau misalnya kalau ada yang bagi orang-orang yang udah terbiasa sarapan jam 8 pagi itu udah nggak bisa dikontrol lagi. Jam 8 malam misalnya jam 7 paling lama udah demo semua di dalam. Bisa nggak tangan komplain? Nggak bisa. Udah mulu demo dia. Apa istilahnya itu ya? Mogok. Tutup. Dikunci. Kapok lo perut. Emang cuman hidup ini cuman bisa gitu aja, enak terima-terima aja. Usaha kerja. Kapok lo. Tangan, aku nggak mau ngasih makanan ke mulut. Nggak mau melakukan pekerjaan lain. Kapok lo perut. Pada sini Tuhan mengatakan bagi kita bahwa siapapun kita itu masih dalam satu tubuh. Kan dalam firman Tuhan dikatakan kita itu adalah tubuh Kristus. Tuhan adalah kepala kita. Kita adalah tubuh Kristus. Jadi kalau namanya tubuh itu apa? Satu organ sama organ lain itu saling berhubungan, saling berpengaruh. Saling memberikan efek. Ada efek. Saling menopang. Setiap organ tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Itu makanya saya sangat bersyukur. Dan mungkin itu juga bisa menjadi kerinduan saya. Kalaupun kita memiliki jemaat yang banyak, saya harap bukan gereja kita yang semakin besar, tapi gerejanya semakin banyak. Kenapa? Orang kan pengennya gereja itu semakin besar, megah, wah. Bila perlu dalam suatu begitu ada ibadah penuh, jemaatnya penuh.
Tetapi tahu nggak saya? Dengan semakin besar, sulit sekali terjadi yang namanya satu tubuh. Kalau masih sedikit gini kan, mumpung kita masih sedikit gini ya, saudara-saudara ya. Mari kita bangun, kita itu menjadi satu tubuh, saling menopang. Gitu. Di ayat yang kelima dikatakan sini. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Kita itu masing-masing. Jadi ada saling keterkaitan, saling hubungan. Seperti pada tahun ini kita akan mencapai tahun menjadi tahun kemuliaan Allah. Kita nggak bisa bekerja sendiri-sendiri. Kita bisa bekerja bersama-sama. Kita harus bersama-sama, saling menopang. Dan kita bekerja dengan bagian-bagian kita sendiri-sendiri. Bagian apa? Apa yang telah Tuhan limpahkan bagi kita. Kita tidak bisa bekerja sesuai dengan apa yang orang miliki. Ya. Oh, saya nggak bisa melakukan ini. Saya sih pengennya saya kalau nggak jadi WL, saya nggak mau melayani. Saya senang melihat WL, saya pilih sekali kalau nggak menjadi WL, saya nggak mau melayani. Tuhan, saudara-saudara, Tuhan tidak membuat mengapakan bagi kita suatu hal yang sama bagi kita semua. Memberikan kita kemampuan yang sama semua. Betul ya? Kadang-kadang orang seperti ada yang ini. Kalau nggak menjadi seperti yang ini, saya nggak mau mulai. Padahal Tuhan memberikan dia kemampuan yang berbeda. Seperti yang tadi anak main bola. Dia diberikan kemampuan untuk menjadi seorang orang yang bertahan. Tetapi dia maunya menyerang aja terus. Jadi kemana bola, semua ke sana. Bola ke kiri semua. Akhirnya bolanya lewat kecolong ke gawang dia, nggak ada yang bertahan. Dalam tubuh sama, ada tangan, kaki. Dalam tubuh berjemaat, ada gembala, ada majelis, ada jemaat. Jemaat pun mungkin kita memiliki hal-hal yang berbeda, talenta-talenta yang berbeda yang diberikan Tuhan. Itu yang kita kembangkan. Tak ada orang yang tidak Tuhan berikan talenta. Kalau kita percaya, bahkan di kitab Yeremia dikatakan, selagi masih dalam kandungan, Tuhan telah memperlengkapi. Kalau bagi Yeremia, Tuhan memperlengkapi sebagai nabi. Jadi bagi kita jangan ada yang minder. Jangan ada yang minder. Mungkin pada saat ini kita tidak bisa melihat kualitas talenta yang bisa gini. Kita tidak bisa menunjukkan sehebat, misalnya sehebat saudari Yuli sebagai WL. Gak apa-apa, jangan minder. Nggak bisa menunjukkan kualitas kapasitas talenta kita menjadi pemusik seperti saudara Jose, bukan Jose anak saya ya. Jose anak saya bikin gaduh aja terus. Susah. Tapi saya yakin dia punya talenta juga, cuma saya sendiri yang belum tahu di mana talentanya. Itu yang persia. Kita mempunyai tugas yang berbeda. Talenta yang berbeda-beda, tugasnya, tujuannya ada sama. Kenapa kalau kita bisa menjadi satu tubuh, itu lebih besar efeknya hanya sekedar menjadi satu hati, satu ide, satu tujuan. Saya kemarin
melihat kita waktu gotong royong luar biasa. Terlebih waktu gotong royong bikin bangun kamar mandi kita dulu, meskipun hasilnya sangat luar biasa, tapi ya kita itu bekerja pada tingkatan masing-masing. Ada yang bagian nyusun batu. Coba yang bagian nyusun batu dalam suatu hal bangunan itu berebut mereka. Aku jadi tukang ngaduk semen aja, enggak mau, rendahan kali. Oh, kelihatan kok kerekain jadi seorang pengaduk semen. Lemah kali kelihatannya. Aku jadi tukang penyusun batu. Yang sudah menjadi penyusun batu enggak mengalah. Ini udah bagianku, enggak boleh. Berebut mereka. Apa yang terjadi? Tujuan mereka sama untuk membangun suatu bangunan. Ide mereka sama, bangunannya akan berbentuk seperti ini. Tetapi mereka berebut suatu posisi. Jadi Tuhan ingin kita itu menjadi satu tubuh, bukan hanya memiliki satu ide, satu tujuan, atau satu hati, satu tubuh. Satu tubuh yang satu organ tubuh itu yang berkaitan dengan yang lain. Seperti tadi, tangan demo nggak mau makan, perut lemah, perut nggak bisa mencerna gizi. Habis itu tangan bisa berbuat apa-apa lagi ya? Enggak. Akhirnya apa? Yang nginap lah di hotel. Kalau hotel kayak Hotel Haris, Aston masih mending ya. Hotel Elizabeth, Batam Center. Itu salah satu yang menjadi suatu gereja itu kurang berkembang, susah untuk berkembang. Apakah pertolongan Tuhan kurang? Tidak. Tuhan kurang memberkati gereja itu? Tidak juga. Tuhan tidak kurang memberkati. Tuhan tidak kurang untuk menolong. Tuhan tidak kurang sanggup untuk membantu kita. Memang susah untuk membentuk menjadi satu tubuh ini. Susah. Saya yakin di gereja kita, di GGP Bukit Remon, kita pasti punya satu tujuan. Kita akan rindu gereja ini bisa menjadi gereja yang besar, betul ya? Nggak ada gereja itu jemaatnya ingin gereja itu semakin kecil, bila perlu semakin berkurang, nggak ada. Gereja itu jemaatnya pasti pada ingin yang gereja itu terkenal sebanyak orang, di mana-mana dikenal, berkembang, di dongsa dikenal. Itu satu tujuan kita, itu ide kita. Tapi menjalankannya nggak cukup ide sama satu hati, satu tujuan, satu tubuh. Yang ayat keempat tadi, sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Kita jemaat adalah satu tubuh dalam Kristus. Kita mempunyai anggota yang banyak. Kita bisa dibilang lebih dari cukup. Kalau tadi tubuh, 2 kaki, 2 tangan, mata, hidung, telinga, mulut, perut. Tapi yang menjadi tugas kita sekarang ini, sebelum kita melangkah untuk menyatakan kemuliaan Tuhan, yang ada menjadi satu tubuh dulu. Menjadi satu tubuh. Saudara Daniel, seandainya ada seorang, misalnya ada temannya yang usil misalnya, dia berdiri di atas
yang tempat tinggi gini, di bawah mungkin dikasih sesuatu yang berbahaya, waktu ditarik, set, cuma narik tangannya gini. Ada nggak kaki? Pasti semua yang menjadi responnya apa? Refleksnya itu apa? Kakinya bertahan, badannya kekuatan badannya semakin diinikan. Kepala semakin berpikir apa yang harus dilakukan supaya bisa lepas. Kalau tadi yang tangan kanan ditarik, tangan kiri pun berusaha untuk menjangkau apa supaya bisa bertahan. Itu yang namanya satu tubuh. Sama enggak semua? Enggak semuanya tangan. Tetapi seperti yang dibilang dikatakan di ayat yang kelima, memiliki keterikatan. Nah, salah satu itu satu ciri suatu jemaat itu yang dikatakan satu tubuh. Yang pertama adalah semua saling memiliki keterikatan. Jadi jangan pernah kita bicara, udahlah inilah kan masalahku, inilah kan problemku, persoalanku, tantangan hidupku, akan kujalani, udahlah. Yang lain gak akan ini. Aku tidak menyusahkan langsung lah. Ingat, kalau kita selama kita menjadi satu tubuh dalam Kristus, persoalan kita itu memberikan efek bagi yang lain. Berikan efek. Namanya juga satu. Gigi kita yang sakit, air mata keluar semua. Tangan berusaha untuk ini. Saya pernah melihat suatu video yang sangat menginspirasi. Video yaitu yang menceritakan tentang seorang yang memiliki kekurangan dalam organ tubuh dia. Bukan hanya video, bahkan secara nyata saya juga pernah melihat seorang anak-anak. Tangannya yang memiliki kelemahan. Kita juga pasti sering melihat itu. Orang-orang yang memiliki kekurangan dalam organ tubuh. Ada yang tak kakinya yang nggak ada, tangannya nggak ada, tangannya nggak ada. Siapa yang ngambil alih tugas di tangan? Kaki. Kadang saya melihatnya itu agak ngeri juga. Masa pakai kaki? Tapi jangan salah, dia bersih luar biasa. Pasti kan dia kan cuci dulu kan. Tangan gak ada, ya kaki yang bekerja, yang ambil alih. Melakukan segala pekerjaan tangan, kaki yang kalau tempat kerja saya, ya organ tangan kanan kurang berfungsi. Tangan kiri yang lebih aktif. Itu makanya sering kami mungkin bisa dibilang usil juga sama, sering mengejek dia. Bang, coba pukul kami. Tapi jangan pakai tangan kiri. Pakai tangan kanan ya. Soalnya tangan kiri karena sering mengambil alih tugas tangan kanan, kuat, semakin terlatih. Jadi itu yang satu tubuh tadi, saling menopang, ada suatu keterikatan, saling mendukung. Jadi selama kita menjadi satu tubuh Kristus, jangan pernah berkata, persoalanku tidak akan menyusahkanmu. Ingat,
Satu tubuh itu memiliki suatu keterikatan. Itu makanya seringkali Pak Gembala di suatu gereja kita mungkin sering keterbukaan. Kalau kita menghadapi permasalahan, keterbukaan. Karena apa? Karena apa yang kita alami, efeknya berakibat juga pada yang lain. Dengan keterbukaan apa akan terjadi namanya saling menopang, saling mendukung. Kalau seperti itu, kan semakin indah kelihatan suatu jemaatnya. Enggak mesti besar, kecil tapi saling mendukung, saling menopang, saling keterbukaan. Wah, orang pun akan melihat ini baru yang namanya orang Kristen. Ini baru yang namanya jemaat. Enggak ada istilah ini aku, maka jadi akulah. Yang pertama, tubuh Kristus itu harus memiliki suatu keterikatan. Yang kedua tadi apa? Saling menopang. Saling menopang. Tuhan mengaruniakan bagi kita itu talenta yang berbeda-beda. Tidak ada yang sama. Bahkan di dalam rumah tangga pun kita tidak akan pernah bisa menjumpai yang namanya kesamaan. Jadi pemuda-pemudi jangan berusaha untuk mencari persamaan. Carilah perbedaan. Sebab dengan itu kita akan semakin semakin diperlengkapi, semakin disempurnakan. Kalau semuanya sama gimana ya? Bagusnya sama, cacatnya juga sama. Tapi karena dengan adanya perbedaan, adanya itu, kita bisa saling menutupi. Itu yang namanya tadi saling menopang. Yang sering terjadi kalau kita lihat orang-orang perceraian itu jawabannya apa? Tidak ada lagi namanya persamaan dalam hubungan kami. Saya dengan istri perbedaannya jauh. Itulah yang namanya saling melengkapi. Saya orangnya kalem. Muji diri sendiri. Tapi istri saya orangnya cerewet. Tapi saya harus bersyukur. Kenapa? Ada suatu kala pada saat suatu kecerewetan itu dibutuhkan, saya nggak bisa cerewet. Maka akhirnya apa? Maju. Aku gak bisa menghadapi dia nih. Orangnya bandel bebal. Maju. Saling melengkapi. Kenapa? Karena saya tahu kalau saya menghadapi persoalan masalah seseorang itu, maka orang itu akan bertahan, tidak akan ada pergerakan. Dan saya tahu dia bisa diandalkan. Itu apa? Untuk menyelesaikan permasalahan itu. Jangan kayak pemuda-mudi ya. Kalau kita kalem-kalem, jangan cari yang kalem-kalem, cari yang cerewet, yang tegas. Jangan kalau kita lihat orang cerewet, ini cerewet kali ya, aku nggak mau lah, cari yang lain. Selalu menutupi. Menghadapi anak-anak. Sekarang anak-anak karena mamanya sering cerewet tuh, masih gini, udah kebal. Akhirnya apa?
maju yang orang yang tidak pernah cerewet. Kenapa? Karena orang yang diam-diam itu anak-anak pas penasaran dia. Mereka penasaran. Ini diam datang, maksudnya apa nih? Kalau anak-anak kan udah ngerti, kalau cewek sekedar omongan aja, cewek-cewek aja. Itu mana mama anak-anak sering ngeluh dia. Berulang kali dikasih tahu, udah dilarang. Udah terbiasa, udah kebiasaan. Itu mah kalau datang kita yang diam, bisa diam. Ini